Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Rus dalam program pembelajaran daring. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar kita berkaitan dengan struktur dan fungsi tumbuhan, yakni berkaitan dengan jaringan pada tumbuhan. Kita mulai saja ya anak. Jaringan pada tumbuhan. Pada kesempatan yang lalu, anak-anak kita sudah belajar bahwa tumbuhan tersusun atas organ-organ. Ada yang disebut sebagai organ vegetatif yang meliputi ya akar, batang, dan daun, dan ada yang disebut sebagai organ generatif yang ya terdiri dari ada bunga, buah, dan biji yang berkaitan dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar berkaitan dengan jaringan pada tumbuhan. Kalian sudah belajar bahwa organisme itu sebenarnya tersusun dari sistem organ, dan sistem organ tersusun dari ya organ-organ, dan organ tersusun atas jumlah jaringan, dan jaringan pada makhluk hidup tersusun dari sel-sel. Nah, sekarang kita akan belajar berkaitan dengan jaringan pada tumbuhan. Nah, apa itu jaringan? Kita ingat lagi ya anak-anak. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama ya terintegrasi atau tergabung menjadi satu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tumbuhan. Nah, berdasarkan aktivitas pembelahan selnya, sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang disebut sebagai jaringan jaringan meristem, atau yang disebut juga sebagai jaringan embrional, dan jaringan permanen yang disebut sebagai jaringan dewasa. Nah, kita lihat macam-macam struktur jaringan pada tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama itu yang disebut sebagai jaringan meristem atau jaringan embrionik tumbuhan. Nah, jaringan meristem adalah jaringan yang muda ya, atau bahkan sangat muda, yakni sekelompok sel-sel tumbuhan yang masih aktif membelah. Ya, dengan pembelahan sel-sel ini maka tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih tinggi dan menjadi lebih besar. Nah, sel-sel meristem akan menghasilkan sel baru yang sebagian dari hasil pembelahan akan tetap berada di dalam meristem. Hal ini disebut sebagai sel permulaan atau sel inisial. Jadi sel-sel meristem yang sangat muda yang ya melakukan proses pembelahan itu akan menghasilkan terus sel meristem itu sendiri, sehingga tumbuh-tumbuhan akan terus tumbuh. Sedangkan dari sel-sel baru digantikan kedudukannya oleh sel meristem yang disebut sebagai derivatif atau turunannya. Ya, itulah yang disebut sebagai jaringan meristem. Ya, kalau kita lihat misalnya ini ada sebuah tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, maka pada pucuknya yang masih sangat muda, kalau diperbesar, ini gambarnya menjadi seperti ini, maka ini yang disebut sebagai tunas apikal itu terdiri dari meristem yang disebut sebagai meristem apikal, sehingga pucuknya ini atau tumbuh-tumbuhannya bisa tumbuh menjadi lebih tinggi. Nah, sementara pada batang itu juga terdapat yang disebut jaringan meristem. Tapi meristemnya disebut sebagai meristem lateral. Di mana jaringan meristem ya lateral ini ya, membuat batang tumbuhan menjadi semakin besar, terutama untuk ya tumbuh-tumbuhan yang berkambium.
Nah, begitu pula pada akar. Ya, pada akar ini terdapat juga yang disebut sebagai meristem apikal juga, sama seperti pada ya ujung pucuk tumbuhan, di mana pada meristem apikal akar ini ya berada pada dekat tudung akar, di mana sel-sel dari meristem itu melakukan pembelahan sehingga akar menjadi lebih panjang. Nah, itulah yang disebut sebagai jaringan meristem. Ya, jika diperbesar ini, ya maka pada pucuk yang ujungnya ini terdapat yang disebut sebagai meristem apikal. Kemudian pada bagian batang sini terdapat ya juga yang disebut sebagai meristem tadi, yang disebut sebagai meristem lateral, yang kita namakan juga dengan kambium. Kemudian begitu pula pada akar, ini pada ujungnya yang masih sangat muda itu terdapat yang disebut jaringan meristem apikal yang senantiasa aktif melakukan pembelahan sehingga akar menjadi lebih panjang. Nah, bagaimana ciri-ciri jaringan meristem? Nah, ciri dari jaringan meristem yang terdapat pada baik ujung tumbuhan, atau pada pucuk, pada batang, dan pada akar itu dikatakan ukuran selnya kecil, ya, terdiri atas sel-sel yang tadi sangat muda ya dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Kemudian sel berdinding tipis, ya, memiliki nukleus atau inti sel yang relatif besar. Kemudian ada vakuola berukuran kecil, mengandung banyak sitoplasma dan selnya berbentuk kubus. Itu ciri jaringan meristem pada tumbuhan. Nah, kita lanjutkan. Nah, macam-macam jaringan meristem tadi sudah disinggung oleh Pak Rus bahwa jaringan meristem ini terdiri dari beberapa ya. Ada yang disebut sebagai meristem apikal, di mana jaringan meristem apikal itu terdapat di ujung puncak utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Sementara ada yang disebut sebagai meristem interkalar, ya terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya pada meristem pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Jadi pada ruas-ruas dari tumbuhan, terutama pada batang, itu nanti akan muncul juga bakal cabang. Ya, bakal cabang. Nah, di pucuknya ini terdapat juga meristem, ya, yang ketika aktif membelah maka akan membentuk cabang, itu disebut sebagai meristem interkalar. Kemudian juga ada meristem lateral, ya, terletak sejajar dengan permukaan organ ditemukannya. Contoh pada kambium dan kambium gabus. Nah, ini berkaitan bagaimana nanti meristem lateral ini membuat batang menjadi semakin besar. Nah, macam-macam jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Ada meristem primer, ya, di mana pada meristem atau jaringan meristem primer ini sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik, ya, meristem apikal. Ya, sementara meristem sekunder sel-sel yang berkembang dari jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Contohnya adalah ya kambium, ya kambium gabus atau volagen, ya di mana meristem sekunder ini membuat batang tanaman menjadi atau tumbuhan menjadi semakin besar. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai jaringan dewasa. Nah, pada jaringan meristem itu adalah jaringan yang terdapat pada bagian tumbuhan yang masih muda atau masih sangat muda dan aktif dalam proses pembelahan sehingga tumbuhan menjadi lebih tinggi, akar lebih panjang, dan batang menjadi lebih besar. Tapi yang kedua, ada jaringan yang disebut sebagai jaringan dewasa atau jaringan permanen, ya, di mana jaringan dewasa adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi, ya, mengalami perubahan fungsi. Jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi dan tentu saja tidak aktif, ya.
Nah, ciri-ciri jaringan dewasa atau permanen tentu saja tidak aktif membelah diri lagi. Berukuran lebih besar daripada jaringan meristem, ya, mempunyai vakuola yang berukuran besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Di sela-sela selnya memiliki ruang antar sel. Sel telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Ya, yaitulah jaringan dewasa yang ada pada tumbuhan, dan kita akan lihat nanti bagaimana ya jaringan dewasa ini. Nah, ini macam-macam jaringan dewasa atau permanen. Yang pertama ada yang disebut sebagai jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Nah, jaringan epidermis adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan seperti pada akar, batang, dan daun, bunga, buah, dan biji. Nah, di mana jaringan epidermis itu berfungsi sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tumbuhan. Ya, jaringan epidermis berasal dari protoderm. Jadi jaringan epidermis atau jaringan pelindung itu berada di bagian luar setiap organ. Misalnya pada daun itu juga ada lapisan epidermis yang berfungsi untuk melindungi daun dari ya serangan ya bakteri, ya juga mungkin ya makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian ciri-ciri jaringan epidermis memiliki susunan sel yang rapat tanpa disertai ruang antar sel. Ini rapat sekali ya sehingga susah ditembus oleh misalnya bakteri dan lain. Terdiri dari sel-sel yang hidup, tentu saja hidup ya. Kemudian dinding sel yang beragam dengan bergantung posisi dan jenis tumbuhan. Memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal garam, getah, dan kristal silikon. Dan memiliki vakuola yang berukuran besar yang dapat berisi ya antosianin. Kemudian tidak berkloroplas, ya tidak mengandung kloroplas kecuali pada sel penutup pada hidrofit dan tumbuhan ya. Kemudian mengalami modifikasi dengan membentuk derivat jaringan epidermis seperti trikomata, rambut-rambut, sel kersik, sel silika, dan spina atau duri atau sel tupas. Itu yang pertama dari jaringan dewasa yang disebut sebagai jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Nah, fungsi jaringan epidermis selain sebagai pelindung, jaringan epidermis juga memiliki fungsi lain. Ya, macam-macam fungsi adalah yang pertama itu membatasi penguapan. Ya, tadi lapisan antar selnya sangat rapat sehingga air pun akan sulit menembus ya, sehingga ketika terkena cahaya matahari maka ya lapisan epidermis itu akan membatasi jumlah penguapan. Kemudian penyerapan dan menyimpan air ya supaya tetap lembab, maka tentu saja jaringan epidermis itu ya berfungsi dalam proses penyerapan dan penyimpanan air. Kemudian sebagai penyokong mekanik, jadi membuat daun tentu saja lebih kokoh. Kemudian yang kedua yang disebut dengan jaringan ya parenkim atau jaringan dasar. Pada jaringan dewasa ada yang disebut sebagai jaringan dasar, mana jaringan parenkim adalah jaringan yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Jaringan parenkim dikatakan membentuk dari sel-sel yang hidup dengan struktur morfologis dan fisiologis yang beragam. Dapat disebut sebagai jaringan dasar karena memiliki peranan sebagai penyusun sebagian besar jaringan baik pada akar, batang, daun, buah, dan biji. Jadi jaringan parenkim atau jaringan dasar itu ada di setiap organ pada tumbuhan. Nah, ciri-ciri jaringan parenkim atau jaringan dasar ini adalah terdiri atas sel-sel yang berukuran besar dan berdinding tipis, memiliki bentuk sel segi 6, letak inti sel mendekati dasar sel, mempunyai banyak vakuola, dapat bersifat embrional dan meristematik, dan mempunyai ruang antar sel. Mana fungsi jaringan parenkim adalah sebagai tempat penyimpan cadangan makanan.
Ya, nanti kita akan belajar bahwa akar misalnya pada umbi-umbian ya, dimana pada jaringan parenkim ini akan menyimpan cadangan makanan sehingga akan terbentuk umbi yang besar. Begitu pula misalnya pada tebu. Nah, jaringan parenkimnya pada batang itu dapat juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Juga pada daun. Kemudian tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, di bagian bawah itu ada jaringan ya, yang pada daun mengalami berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian sebagai jaringan penyokong, ya tentu saja jaringan dasar ini berfungsi sebagai penyokong sehingga tumbuhan menjadi lebih kokoh. Nah, yang ketiga yang disebut sebagai jaringan penguat atau mekanik tumbuhan. Nah, jaringan penyokong atau penguat adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri dengan tegak. Nah, jaringan penyokong atau penguat tumbuhan dibagi berdasarkan sifat dan bentuknya. Ada yang disebut sebagai jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Ya, tanaman herba seperti misalnya ada kunyit, ada jahe, dan sejenisnya. Kolenkim merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Ada sel yang mengandung kloroplas dan berperan dalam proses fotosintesis. Kolenkim terus ada sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif, ya, memiliki bentuk memanjang dengan penebalan yang kuat. Jadi penyokong berfungsi dalam proses memperkokoh tumbuhan sehingga menjadi lebih kuat, tebal, dan telah mengalami spesialisasi. Ya, jaringan parenkim juga berfungsi sebagai pelindung biji. Nah, biji itu merupakan ya satu bentuk organ yang nanti berfungsi sebagai ya cikal bakal individu baru. Di dalamnya terdapat cadangan ya makanan bagi individu baru itu sehingga perlu dilindungi ya. Nah, pelindungnya ini ya tersusun dari jaringan penguat atau jaringan penyokong. Nah, ciri-ciri jaringan kolenki memiliki struktur yang tebal dan juga kuat, dapat mengalami spesialisasi atau yang memiliki peranan tertentu seperti pelindung biji dan lain-lain ya, terdapat pada batang, daun, dan biji. Sel mengalami penebalan pada bagian sudutnya, penebalan berupa selulosa. Pada umumnya berkelompok membentuk untaian atau silinder. Nah, fungsi-fungsi jaringan kolenkim menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan, tentu saja ya, melindungi berkas pengangkut, kemudian memperkuat jaringan parenkim. Itulah fungsi dari jaringan penyokong atau penguat. Nah, kita akan lihat di sini apa yang sudah Pak Rus jelaskan tadi. Jika kita nyatakan dalam bentuk gambar-gambar, yang pertama tadi kita sudah mendengar dan menyimak jaringan pada tumbuhan itu ada yang disebut jaringan meristem dan jaringan meristem itu dibedakan menjadi dua, ada meristem primer dan meristem sekunder. Nah, kita lihat di sini gambarnya, misalnya ini adalah sebuah tumbuhan, ada akar, batang, daun, di sela-sela daunnya ini ada bakal ya cabang. Nah, di ujungnya yang masih sangat muda jika diperbesar itu maka tampak seperti ini. Pada ujung paling ujungnya ini maka terdapat jaringan yang disebut sebagai jaringan apikal. Nah, ini adalah bakal daun, bakal menjadi daun. Sementara ini ada yang disebut sebagai ya meristem aksikal. Jadi di sela-sela daun ini nanti juga bisa tumbuh cabang ya. Di sini aktif membelah karena tersusun dari sel-sel jaringan meristem. Nah, yang kedua adalah meristem sekunder. Ini pada batang. Kita lihat pada batangnya ada lapisan yang disebut sebagai lapisan kambium vaskular. Nah, ini ada yang disebut gabus, kemudian ini ada kambium gabus, ada flem sekunder. Nah, jika pada bagian yang kita perbesar
Maka ini ada jaringan parenkim, ada veloderm, ada cambium gabus, dan ya gabusnya itu sendiri ya. Nah, di mana cambium vascular ini itu aktif ya, terdapat meristem sekunder yang aktif membelah sehingga batang menjadi semakin besar. Nah, akibat dari aktivitas meristem ya sekunder ini, mana ada cambium vascular yang ya terdapat juga jaringan meristem, maka dia akan aktif membelah. Jika aktif membelah, maka diameter atau jari-jari dari tumbuhan itu semakin besar. Nah, ini ada garis lingkaran-lingkaran. Ya, lingkaran-lingkaran itu menyatakan aktivitas dari jaringan meristem ya sekunder ini. Ya, ada yang disebut sebagai lingkaran tahun. Kita bisa melihat ini setiap tahun, mana di Indonesia itu ada musim hujan dan musim kemarau. Pada saat musim hujan, ya cambium vascular ini aktif ya, membelah sehingga batang semakin besar. Tapi pada musim kemarau, di mana ya kandungan air di dalam tanah ya sedikit, maka aktivitas dari cambium vascular ini ya tidak aktif membelah sehingga ya berhenti melakukan kegiatan pembelahan, sehingga tampak berupa lingkaran-lingkaran yang pada batang pohon sering disebut membentuk lingkaran tahun. Nah, ini jaringan dewasa. Ya, jaringan dewasa ada yang disebut sebagai jaringan pelindung. Nah, pada daun misalnya ada yang disebut sebagai jaringan epidermis, jaringan paling luar. Kemudian di sekitar jaringan epidermis itu ada yang disebut sebagai stomata. Ya. Ini gambar yang menyatakan bahwa stomata pada tumbuhan rose discolor ya. Kemudian ini sisik-sisik pada durian yang merupakan modifikasi dari ya epidermis dari buah durian. Nah, kemudian berikutnya ada jaringan dasar. Nah, tadi ya jaringan dasar, jadi ada sel parenkim dan koenkim. Nah, jaringan parenkim pada umbi kentang nih. Tadi salah satunya jaringan parenkim ini adalah menyimpan cadangan makanan. Ini pada umbi kentang ya, dimana sel parenkimnya dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan ya makanan ya, ada butiran-butiran amilum atau ya gula, glukosa gitu ya. Kemudian ada jaringan penyokong atau penguat saja sini, baik pada daun maupun akar maupun batang. Nah, ini dinding sel mengalami penebalan. Jadi dinding selnya bukan penebalan, ini sel koenkim. Ya, di mana jaringan koenkim pada batang bunga matahari. Ya, jaringan sklerit pada buah pir. Ya, kalau dilihat sel-selnya seperti ini, dan tentu saja dengan dinding yang kokoh yang menebal membuat jaringan ya ini memperkokoh dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian ada yang disebut sebagai jaringan pengangkut. Ya, ada yang disebut sebagai jaringan xilem dan phloem. Nah, jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan sejumlah mineral dari akar hingga ke daun ya, untuk kegiatan fotosintesis. Sementara phloem adalah jaringan yang mengangkut hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan sebagai sumber energi baik untuk bertumbuh maupun melakukan aktivitas metabolisme di dalam tubuh-tumbuhan. Nah, ini adalah struktur dan fungsi jaringan pada akar. Ya, kalau kita lihat ini tumbuhan yang terdiri dari ya daun, batang, dan akar, maka jika pada bagian akar yang muda ini diambil dan dilihat, kemudian disayat sedemikian rupa sehingga tampak jauh lebih besar, maka ada bagian-bagian yang disebut sebagai rambut akar. Bagian terluar disebut sebagai lapisan epidermis, dan ada kortek ya, kemudian di sini ada
ya silinder pusat. Ini ada zona pemanjangan ya, jadi akar itu bisa memanjang. Mengapa memanjang? Salah satunya karena sel-selnya akan lebih panjang dan lebih membesar. Kemudian di bagian yang sangat mudah ini terdapat zona pembelahan, di mana pada bagian yang sangat mudah terdapat meristem apikal yang aktif melakukan pembelahan sel-selnya, dan bagian ya paling luar namanya ada tudung akar untuk melindungi tentu saja akar dari ya gesekan dengan tanah yang ya ada di sekitarnya. Kemudian ini struktur dan fungsi jaringan pada batang. Ya, ini ada dua tipe dari struktur batang. Ini untuk tumbuhan berpembuluh atau dikotil. Ini yang tumbuhan monokotil. Ya, kita lihat di sini ada jaringan xilem, ada flem. Di sini juga ada jaringan sebenarnya xilem dan flem juga, tetapi untuk tumbuhan dengan batang dikotil ini xilem dan flemenya pada bagian tertentu. Nah, dan ada kambium tadi yang membuat batang menjadi besar, sementara pada monokotil itu tidak terdapat kambium sehingga batang dari tumbuhan monokotil ini tidak membesar. Ya, sementara berkas dari jaringan pengangkutnya xilem dan flemenya ini tampak lebih menyebar di bagian seluruh batang pada tumbuhan. Nah, ini jaringan dasar yang disebut sebagai jaringan parenkim. Ya, sementara ini untuk tumbuhan dikotil, ini jaringan parenkim yang disebut sebagai empelur. Ini struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ini kita lihat lagi ya penampangnya. Ini ada epidermis, kemudian di bagian dalamnya ada kortek, kemudian ini ada xilem, dan di sekitarnya ini ada flem sebagai jaringan pengangkut. Nah, ini ada satu lapisan lagi yang disebut sebagai lapisan endodermis. Nah, kalau dilihat ini maka air ya, pergerakan air dan nutrisi ini melalui sela-sela dari sel-selnya sehingga masuk ke dalam dan masuk ke dalam jaringan xilem, kemudian diangkut dari akar hingga ke daun. Ini penampang dari struktur batang. Nah, sekarang kita akan lihat struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ya, kalau daun yang lebar dan tipis ini kita sayat, kita lihat penampangnya dan ya diperbesar, jauh diperbesar sedemikian rupa, maka kita akan melihat ya strukturnya. Nah, pada bagian yang paling atas itu yang disebut sebagai kutikula. Ya, kutikula ini sebuah lapisan yang ya berupa lapisan lilin ya, lapisan lilin. Ya, yang fungsi untuk tentu saja melindungi dan tidak mudah dalam proses penguapan. Kemudian ada epidermis, jaringan epidermis bagian atas, dan ada dua lapisan epidermis bagian bawah. Di sela-sela lapisan epidermis itu ada yang disebut sebagai stomata, tempat keluar masuknya karbon dioksida dan oksigen. Kemudian itu ada jaringan palisade. Jaringan palisade itu nanti yang berperan sebagai tempat dilakukannya fotosintesis. Ada mesofil bunga karang karena bentuknya tidak beratur seperti bunga karang, juga berfungsi dalam proses nanti fotosintesis. Kemudian ada berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut itu ada xilem dan ada floem ya. Kemudian ini ada rambut-rambut dari daun. Ini struktur ya, daun, mana xilem tadi ya berfungsi untuk ya mengangkut air dari akar hingga ke daun. Ya, tentu saja kalau daun dia akan membagikan air itu ke seluruh bagian daun, dan flemenya ini nanti hasil fotosintesis berupa glukosa diangkut ke seluruh bagian tumbuhan untuk jadikan proses pertumbuhan dan perkembang
perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Nah, ini kalau dilihat penampang atau bagian tepi dari daun yang disebut ruodiscolor ini, ada paling luar tadi lapisan epidermis. Di sekitar lapisan epidermis itu ada disebut dengan stomata. Pada siang hari stomata ini membuka sehingga karbon dioksida bisa masuk, begitu pula hasil fotosintesis yang salah satunya oksigen juga keluar dari stomata ya. Sementara pada malam hari akan menutup. Nah, itulah struktur dan fungsi tumbuhan berkaitan dengan ya daun, batang, dan akar. Dan kita harus tahu di dalam organ tumbuhan itu, terutama pada daun, ada yang disebut dengan klorofil, di mana klorofil itu rumus kimianya C55, H72, O5, N4, dan Mg, di mana C ini karbon, H hidrogen, O oksigen, N nitrogen, Mg magnesium. Jadi dalam satu molekul klorofil terdapat 55 atom karbon, 72 atom hidrogen, 5 atom oksigen, 4 atom nitrogen, dan 1 atom magnesium. Ya, dimana klorofil sering juga disebut sebagai zat hijau daun, ya sangat efektif menyerap cahaya, ya cahaya merah, biru, dan ungu. Klorofil memantulkan atau meneruskan cahaya warna hijau dan sedikit kuning, sehingga kita menyaksikan daun-daun itu berwarna hijau. Nah, cahaya hijau dan sedikit kuning yang dipantulkan atau diteruskan ini akan ditangkap oleh mata manusia, sehingga manusia melihat bahwa daun berwarna hijau dan berkuningan. Ya, itulah anak-anak yang bisa Pak Rus sampaikan pada kalian berkaitan dengan jaringan pada tumbuhan. Jika kalian masih belum paham benar, kalian bisa putar lagi videonya dan kalian bisa perkaya dengan membaca buku cetak yang kalian miliki, dan juga ya informasi-informasi lain dari internet ya, sehingga kalian bisa lebih kaya dalam ya pengetahuan berkaitan dengan struktur dan fungsi tumbuhan ini. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Rus. Ya, semoga ya kalian bisa